Shalom Jemaat GKT Sidoarjo dimanapun jemaat berada. Kita naikkan syukur di tengah-tengah situasi yang menghambat kita untuk bisa datang beribadah di gereja, tetapi kita tetap diberi kesempatan di dalam suasana saat ini di mana kita harus berdiam, stay at home. Kita tetap bisa menyembah dan memuji nama Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, youth, maupun kita para jemaat orang dewasa dan lanjut usia. Mari bersama-sama kita menyambut hari Tuhan, beribadah di rumah kediaman kita masing-masing. Kita mau mengarahkan hati kita, memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan, kita ambil saat teduh. Dengan tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mau menghabiskan ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita perbuatan tangannya. Turunlah di atas ibadah keluarga kita, kasih karunia, damai sejahtera, serta kuasa dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan hati yang menyembah, kita mau agungkan Dia, anak domba Allah yang layak dipuji dan ditinggi-tinggikan itu. Kita naikkan pujian bersama-sama, mulia bagi anak domba. Bagi
dikasih Tuhan, panggilan ibadah bagi kita semua. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengasihi setiap kita, Allah Bapa yang begitu mempedulikan kita, meskipun situasi dan kondisi kita berubah, sesungguhnya kasih Allah dan setianya kepada kita tidak berubah. Khususnya pada hari ini, anak-anak, para remaja pemuda, sahabat-sahabat sebaya, bahkan ibu bapak, saudara jemaat sekalian, dapat beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu bukti kasih setia Allah, meskipun kita beribadah di tempat kediaman kita masing-masing. Bersyukurlah dan bersukacitalah. Kasih Allah tidak berkesudahan bagi kita. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukuran iman kita. Janganlah kita bersungut-sungut dan janganlah kita berdosa karenanya. Akan tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup maupun di tengah-tengah kelancaran, tidak jarang kita justru menyakiti dan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, ambil kesempatan, akuilah segala dosa dan pelanggaran kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi dengan senyap, ataupun mungkin ada papa ataupun anggota keluarga yang mau berdoa, dipersilahkan menaikkan doa kepada Tuhan. Dengan rendah hati akui segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin selaku anak kita tidak hormat kepada orang tua seperti yang Tuhan mau. Selaku orang tua kita kurang memperhatikan dan mengasihi anak-anak kita. Selaku saudara bersaudara mungkin kita isinya penuh dengan bertengkar setiap hari. Oleh karena itu akuilah kepada Tuhan.
Mari kita ambil kesempatan untuk berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga yang mulia, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, yang kami nyanyikan, yang kami akui dan kami alami. Kasih Tuhan sesungguhnya tidak berubah. Keadaan di sekeliling kami bisa berubah. Kesulitan dan tantangan bisa datang menghampiri kami. Tetapi Tuhan, ampuni kami jikalau kami justru kehilangan iman dan pengharapan. Ampuni ketidakpercayaan kami kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa sukar maupun di tengah-tengah masa-masa senang. Tuhan, ampuni dosa kami jika kami kurang mempraktekkan kasih kepada anggota keluarga kami sebagai keluarga Kristen. Ampuni dosa kami jika selaku muda-mudi milik Tuhan kami justru berdosa lewat masa muda kami. Ampuni kami sebagai anak-anak, kami tidak hormat kepada orang tua, kami sering melawan, kami sering memberontak, bahkan mungkin kami membohongi orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengampuni setiap kami, Engkau mengampuni dosa keluarga kami, Engkau mengampuni dosa kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau kiranya memulihkan kami sekali lagi, menyucikan kami dan menolong kami untuk lebih mencintai Tuhan, lebih menghormati Tuhan dan menghormati orang tua dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, kami percaya Tuhan mengampuni kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan. Diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, sudah diberikan berita anugerah bagi setiap kita. Mari kita memperhatikan petunjuk hidup baru untuk kita bisa taati sepanjang minggu-minggu ini, khususnya dalam masa-masa kesengsaraan Tuhan, menjelang kita menyongsong Jumat Agung dan Paskah. 2 Korintus 13 ayat 4 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. 2 Korintus 13 ayat 4. Membaca bersama-sama dengan saya demikian. Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala Yosua menantang umat Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi di tempat asing di tanah Kanaan, kepada siapa mereka mau beribadah dan menyembah, maka umat Tuhan menirukan apa yang menjadi komitmen daripada Yosua. Dan seharusnya bukan sekedar meniru, tapi itu ajakan kita bersama, bahwa aku dan seisi rumahku, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Anak-anak mau memuji Tuhan bersama-sama. Anggota keluarga berkomitmen bersama keluargaku, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama anggota keluarga. Kita mau memuji Tuhan. Nanti kita nyanyikan pada kali yang pengulangan yang kedua kali, anak-anak saja akan menaikkan nyanyian ini. Jika di rumah kita tidak ada anak-anak yang bersama kita, mari Bapak Ibu ataupun pribadi tetap menyanyikan pujian ini sebagai pujian komitmen bersama keluarga.
Biarlah sungguh bagi kita Tuhan adalah segala-galanya. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi ini ditaburkan melalui hambanya penginjil Suwarman Halawa. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, meskipun di sana sini ada kesuraman. Kita percaya hanya firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Terang bagi
jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau menyertaku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu minta bagi kami terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Ya, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang menghadap Engkau, bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami memohon Engkau sendiri yang membukakan, menyingkapkannya bagi kami. Buka hati kami, pikiran kami, mengerti, memahami, dan menerimanya. Dan biarlah dengan kekuatan Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari hamba Tuhan berharap situasi yang kurang kondusif sekarang ini tidak membuat iman kita lemah, melainkan kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Tidak membuat kita dikuasai oleh rasa takut, oleh kekhawatiran, oleh kegelisahan, melainkan tetap percaya, berpengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Situasi yang kurang menyenangkan tidak membuat kita malas beribadah kepada Tuhan, sekalipun bukan di gedung gereja Bapak Ibu, karena sesungguhnya gereja yang sejati adalah tubuh kita. Ya, sebab Paulus berkata di dalam firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Tuhan Yesus juga berkata kepada seorang Samaria, perempuan Samaria. Dia berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu di dalam Yohanes 4 ayat 24. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang sejati kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, jika hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka itu menjadi penyembahan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Apakah ibadah di gedung gereja tidak penting? Saya katakan penting. Tetapi untuk situasi sekarang ini Bapak Ibu tidak memungkinkan, ya dalam tanda petik tidak memungkinkan kita untuk ibadah bersama di gedung gereja. Bukan karena kita takut ya kepada virus corona, tetapi karena kita mau taat pada pemerintah. Ya, pemerintah adalah hamba Allah, berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan kita juga ikut berpartisipasi ya dalam mensejahterakan bangsa kita dalam melawan COVID-19. Ya, dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan bahwa berdoalah bagi kesejahteraan bangsamu di mana kamu berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Saudara, sekalipun secara fisik mungkin kita jauh, tetapi percayalah bahwa hati kita dekat.
Ya, dengan kata lain ada pepatah mengatakan jauh di mata tapi dekat di hati. Ya, saya percaya ada yang saling kangen, saling merindukan satu dengan yang lain, ada yang sudah pengen ketemu, tetapi tahan dulu. Suatu saat pasti kita akan bisa bertemu kalau sudah situasi menjadi baik. Sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, kita satu tubuh dalam Kristus. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Bahwa semua kita sekalipun terpecah-pecah sebeda-beda, tetapi kita satu tubuh di dalam Tuhan. Ya, kita tidak terpisah secara esensi. Ya, kita punya satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Sekalipun wabah COVID-19 menyerang, tapi kita percaya firman-Nya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu satu keyakinan iman kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu di dalam Roma 8 35 sampai 39 kita bacakan nanti. Bahkan dikatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan sok beriman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita beriman dan berhikmat. Kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan sanggup lebih besar daripada pergumulan kita, lebih besar daripada kesulitan kita, bahkan lebih besar dari virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan sanggup melenyapkan, tetapi kita juga harus punya hikmat, karena penyebaran COVID-19 ini dalam setuhan. Ketika ada perkumpulan banyak, maka di situ akan menyebar virus ini. Bapak Ibu, ada satu gereja di Korea yang menyesal oleh karena tidak mau mematuhi peraturan pemerintah. Dan dikatakan gereja ini satu gereja yang besar, dan lebih dari korban yang ada di Korea, hampir separuh disebabkan dari gereja ini. Dari 4.000 kurang lebih 4.000 korban, maka 50% lebih disebabkan oleh gereja di Korea. Dan baru menyesal setelah dikabarkan berita seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama berbicara tentang makna salib dan berkat dalam keluarga. Saya ajak kita membacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita baca dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Ia, maksudnya Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat 6. Semua ayatnya kita baca. Di bawah perikop berkat atas rumah tangga, nyanyian siang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu dan akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang salib dan berkat, ini berarti kita berbicara tentang Kristus.
Kita berbicara tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Leon Morris, ya, berkata begini, jika kekristenan adalah Kristus, maka salibnya adalah kunci, ya, untuk mengerti tentang Dia, mengerti tentang Yesus. Jadi jika kita berbicara, ya, tentang salib dan berkat, berarti kita berbicara tentang Yesus. Dan kalau kekristenan kita adalah Kristus, maka salib Kristus adalah kunci bagi kita untuk mengerti tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengabaikan tentang salib. Mereka hanya memaknai sebagai simbol saja. Ya, tetapi lebih daripada itu, ketika kita melihat salib, kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang telah memberikan dirinya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Di masa-masa prapaskah ini saya rindu kita terus, sekalipun di dalam keadaan yang kurang menyenangkan bagi kita karena efek dari COVID-19 ini. Tetapi mari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap merenungkan Kristus dalam hidup kita. Tetap kita merenungkan akan salibnya bagi kita. Kita merenungkan akan pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus bagi kita. Kalau kita mengerti akan salib, maka kita mengerti bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh menyertai dan memimpin hidup kita. Kalau Dia sudah memberikan segala sesuatu bagi kita yang lebih besar dari apa yang kita harapkan, bagaimana mungkinkah Dia tidak memberikan hal-hal yang bersifat jasmani bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan Forsyth dari Inggris juga berkata, bagi kita Kristus adalah salibnya. Keseluruhan Kristus baik di sorga atau di bumi terletak di dalam apa yang Dia kerjakan di atas salib. Kita belum mengerti tentang Yesus sampai kita mengerti arti salibnya. Jadi dua hamba Tuhan terkenal ini, Bapak Ibu Saudara, dua teolog besar ini juga di dalam kekristenan, mengajarkan kita bahwa kalau kita mau memahami siapa Yesus dalam hidup kita, kita harus mengerti akan pengorbanannya di atas kayu salib. Bukannya sekedar mengerti berkat-berkatnya, bukannya sekedar mengerti akan mukjizat-mukjizat yang Dia kerjakan, tetapi mengerti akan pengorbanannya di atas kayu salib. Itu lebih besar dari apa yang diinginkan oleh daging kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus mengatakan bahwa aku tidak mau bermegah di atas apa yang aku capai, tapi aku bermegah hanya di dalam salib Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan yang bisa dibanggakan oleh Paulus selain daripada dia bermegah, bangga dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Dia mau meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah Kristus. Banyak orang mengharapkan berkat-berkat yang jasmani. Itu boleh-boleh saja. Tetapi saya mau katakan kepada kita, berkat terbesar bagi kita itu adalah Yesus. Karena kenapa? Karena Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita sudah memiliki Yesus, berarti kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau hanya kita mengharapkan berkat jasmani, berarti kita belum memiliki sumbernya. Maka Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Dia memberikan dirinya bagi kita. Dan itu berkat terbesar. Maka
terimalah Yesus dalam hidup kita. Terimalah Kristus, karena itulah berkat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan mukjizat terbesar yang Kristus lakukan bagi kita adalah bahwa Ia mengampuni dosa kita. Ya, ini perhatikan. Dan Ia menghidupkan kita yang sudah mati secara rohani karena dosa. Jika Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat terbesar, masakan Ia tidak memelihara kita dengan berkat-berkat jasmani? Tidak mungkin. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma ayat 8:32 tadi yang kita baca. Kalau Tuhan saja memberikan yang terbesar bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak memelihara kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan ragukan akan pemeliharaan, akan berkatnya bagi kita. Tetapi Anda harus yakin, kita harus yakin secara pribadi bahwa kita tidak meragukannya sedetik pun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur 128, maka di sana dituliskan tentang berkat-berkat Tuhan dalam keluarga. Kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 128. Mazmur 128, kita melihat di sana, kita perhatikan dengan baik-baik bagaimana berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, berkat bagi suami. Coba kita memperhatikan ayat kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini berbicara kepada suami, kepada kepala keluarga. Ya. Bagaimana kita tahu? Kita melihat di ayat yang pertama yang menunjukkan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu, ayat ketiga, akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrimu berarti menekankan kepada suami, ya kan? Kepada suami, berarti berkat kepada suami, yaitu pekerjaan akan menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan bagi keluarga. Jadi pekerjaan suami menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan bagi keluarga. Di sini kita akan melihat satu hal penting, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa seorang suami, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, dia seorang yang harus bekerja keras, bukan seorang pemalas, bukan seorang pekerja yang asal-asalan. Maka Tuhan akan memberkati orang itu. Sekalipun hasil tidak terlalu banyak, tidak melimpah, mungkin sedikit, tetapi hidupnya tetap dipenuhi dengan rasa syukur, senang, dan bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak saat ini kita melihat suami-suami santai-santai hidupnya, ya, yang bekerja siapa? Istrinya, ya. Tetapi hidupnya seperti apa? Wah, dia tidak menghiraukan akan segala kebutuhan rumah tangganya. Dia hanya mengharapkan gaji penghasilan daripada istrinya. Ini seorang suami yang tidak punya tanggung jawab, tidak berusaha mencari pekerjaan. Ini kalau misalnya kecuali kalau ada misalnya suami yang mungkin sudah tidak bisa bekerja karena sakit dan lain-lain, berbeda. Tetapi selagi masih kuat, selagi masih bisa bekerja, maka seorang suami, saya mau katakan, dialah seorang yang harus bertanggung jawab atas kehidupan
kehidupan keluarganya. Bukan masalah penghasilannya besar atau sedikit, tetapi mau bekerja atau tidak. Kalau sedikit tetap bersyukur, tetap bahagia. Ya, di sini dikatakan sekalipun hasilnya tidak mungkin banyak, tetapi hatinya tetap dipenuhi dengan kebahagiaan, kesenangan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, berkat bagi istri. Istri akan menjadi pribadi yang membawa sukacita bagi keluarganya. Kita melihat di ayat 3 bagian A. Dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bapak Ibu kalau coba kita nanti membandingkan ya, di dalam Mazmur 104 ayat 14 di situ dikatakan bahwa anggur yang menyukakan hati manusia. Dan di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 13 juga di situ dituliskan bahwa buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa buah atau pohon anggur menggambarkan sesuatu yang membawa kesukaan atau sukacita. Ini berarti di dalam bagian ini pemazmur menuliskan bahwa keberadaan dan apa yang dikerjakan oleh istri akan terus-menerus membawa sukacita di dalam keluarga, membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Dia bukan seorang istri yang kehadirannya tidak diharapkan oleh anggota keluarganya dan perbuatannya menimbulkan pertengkaran. Dia adalah seorang istri yang selalu membawa sukacita. Ada begitu banyak suami tidak betah di rumah, lebih baik lebih suka nongkrong, lebih suka jalan-jalan, tidak mau betah lama-lama di rumah. Karena kenapa? Ketika ditanya kenapa Pak tidak pernah betah di rumah, iya, disemprot terus oleh istriku, dimarahi terus sama istriku, diomelin terus. Kenapa Pak tidak betah di rumah? Waduh, istriku kayak lebih galak daripada serigala. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kehadiran istri-istri juga di dalam rumah tangganya selalu membawa sukacita kepada suami dan juga kepada anak-anak. Banyak anak-anak juga tidak betah di rumah karena kenapa? Mamanya terus ngomel aja. Nggak pernah ada kasih sayang, nggak pernah ada merangkul anak, nggak pernah ada mencium anak atau memeluk anak. Ya, mungkin saat ini lagi masa-masa COVID-19 nggak apa-apa ya. Tetapi mungkin nanti kalau sudah selesai masalah ini, ya, coba kita menerapkan. Ya, sebagai istri-istri ini saya mengajak, jadilah sebagai istri yang membawa sukacita, yang keberadaan kita selalu diharapkan oleh anggota keluarga kita, yang kehadiran kita selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita lebih suka tinggal di kos, tinggal di rumah kontrakan daripada tinggal bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, berkat bagi anak-anak. Anak-anak akan menjadi pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Ya, coba kita melihat di sini. Ayat 3b. Dituliskan di sana. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mezamu. Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun artinya pohon yang buahnya sangat berguna untuk banyak hal. Ya kan? Buah yang masih muda bisa dimakan, sedangkan yang tua dapat diolah menjadi minyak. Yang minyak zaitun itulah yang dipakai untuk menerangi tabernakel ya. Di dalam Keluaran 27 ayat 20 itu dituliskan, minyak untuk bisa memberkati para imam, untuk menapiskan para imam. Sebagai makanan juga di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Nah, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa demikian juga Tuhan akan memberkati anak-anak dalam keluarga menjadi orang-orang yang sangat berguna dan menjadi berkat bagi banyak
orang. Seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu sangat bermanfaat, banyak gunanya. Demikian juga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang nantinya menjadi anak yang berguna, yang menyenangkan hati Bapa, menjadi kebanggaan bagi para orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa rahasianya dari semuanya ini untuk memiliki keluarga bahagia dan diberkati Tuhan? Yaitu memiliki suami, ayah, atau kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Coba kita melihat ayat pertama dan keempat. Mazmur 128 ayat pertama dan 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditujukan kepadanya. Ini merujuk kepada pribadi seorang, yaitu seorang kepala rumah tangga. Bagaimana kita bisa tahu? Kita melihat tadi ayat ketiga itu menjelaskan siapa yang dimaksud di ayat pertama itu. Ya, kita melihat istrimu berarti menunjukkan kepada seorang ayah. Di ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini jelas bahwa kunci, ya, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Dengan kata lain, berbahagialah dan diberkatilah keluarga yang memiliki suami atau ayah atau kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada kita anak-anak muda ini, ya, hati-hatilah di dalam memilih pasangan hidup. Hati-hatilah di dalam memilih pacar. Jangan hanya sekedar kaya, jangan hanya sekedar tampan, jangan sekedar ganteng, tetapi yakinkanlah bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Lebih baik engkau telah menikah daripada engkau cepat menikah tapi menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Mending kamu tidak punya pacar daripada kamu punya pacar tetapi tidak membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Kepada anak-anak, kepada adik-adik yang sekolah minggu, jika orang tuamu, papamu belum hidup takut akan Tuhan, tugasmu adalah berdoa untuk Papa supaya hatinya diubahkan Tuhan, supaya hatinya dijamah Tuhan, supaya hatinya bisa lebih mengasihi Tuhan. Untuk kita semua, baik istri, baik untuk anak-anak, ya, cowok cewek, lihat papamu, dukung papamu. Dia adalah seorang kepala rumah tangga. Yakinkanlah, dukung dia kepada dia lebih mengasihi Tuhan. Kalau dia masih belum percaya Tuhan, doakan dia supaya dia bisa menjadi seorang ayah, yang seorang imam di dalam rumah tangga. Karena firman Tuhan ini benar, bahwa berbahagia. Jadi kuncinya adalah kepada ayah, kepada suami, kepada kepala rumah tangga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan merasakan bahwa ia dan keluarganya selalu diberkati Tuhan. Ya, dia merasakan bahwa ia selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang hanya setengah hati ikut Tuhan, ia hanya bisa menilai berkat Tuhan secara jasmani. Ya, aku diberkati Tuhan kalau pekerjaanku lancar. Aku diberkati Tuhan kalau aku sehat-sehat saja. Tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya Tuhan dalam keadaan apapun, dia selalu percaya bahwa Tuhan memberkati dan melindungi. Saudara, percayalah bahwa pada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Hiduplah menurut jalan yang ditujukannya kepada kita. Dengan demikian kita bisa memuji Tuhan seperti Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa,
Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Berkat keselamatan, berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat pemeliharaan, bahkan berkat kehidupan kekal, semua kita terima dan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, itu bukan janji palsu, melainkan ya dan pasti. Sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Itu di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 20. Itu janji Tuhan. Kalau kita merasakan apa yang diberkati Tuhan, kalau kamu sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, berarti kita sudah terima berkat yang besar daripada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita melihat situasi negara kita yang kurang kondusif, ya, bahkan perekonomian sangat turun anjlok, ya. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang salib dan berkat, berarti itu berbicara tentang Kristus. Salib itu adalah Kristus, dan berkat itu adalah Kristus. Yesus adalah berkat terbesar dalam keluarga kita. Biar sungguh-sungguh kita yakin bahwa Yesuslah yang menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau terus yang berkarya dalam hati kami, dalam segala keterbatasan kami untuk memahaminya. Kami memohon Roh Kudus yang terus memberikan kami pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur meskipun situasi dan kondisi saat ini ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mungkin akan memicu kekhawatiran kita, baik di dalam perekonomian keluarga, di dalam usaha pekerjaan. Tetapi yakinlah pemeliharaan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang El Shaddai. Untuk itu jemaat, walaupun kita tidak berada di rumah Tuhan, jika berkenan Bapak Ibu Saudara jemaat, anak-anak bisa tetap menyiapkan persembahan, bisa menggunakan amplop seperti yang saya siapkan untuk diri saya pribadi, atau mungkin juga amplop panjang ataupun amplop polos, apapun yang Bapak Ibu Saudara punya, sudah bisa menyiapkannya, menyisikannya dengan hati yang tulus. Kita akan mempersembahkannya pada saat kita bisa beribadah di gereja bersama-sama melalui amplop persembahan yang akan rutin kita pakai juga untuk operasional pelayanan pekerjaan Tuhan maupun kebutuhan-kebutuhan di rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita dan syukur kita akan naikkan pujian Tak Usah Ku Takut. Ini sekaligus sebagai pujian iman, pengharapan, dan juga syukur kita bahwa Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Naikkan pujian ini, El Shaddai, El Shaddai.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membawa doa syukur kita sekaligus menaikkan beberapa syafaat. Kita tetap berdoa untuk COVID-19 yang melanda dunia dan negeri kita. Kita akan berdoa untuk pemerintah yang menangani semua hal. Kita doakan praktisi rumah sakit, para medis, dokter, perawat, dan semua yang ada ambil bagian mengamankan dan menolong seluruh masyarakat. Kita doakan keluarga kita masing-masing, mohon perlindungan dan benteng dari Tuhan. Doakan usaha pekerjaan kita, studi dan masa depan anak-anak kita. Doakan gereja kita. Jika Tuhan berkenan, kita kembali dapat beribadah, melayani dan berkegiatan bersama-sama. Mari saya ajak kita jemaat yang dikasih Tuhan di rumah kita masing-masing, kita ambil doa, ambil kesempatan doa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan rahmat, kami datang kepadamu memohonkan belas kasih untuk kami sekalian tetap melihat anugerah Tuhan, tetap menyadari dan mengakui bahwa selalu ada berkat Tuhan dalam hidup kami, walaupun mungkin saat-saat yang sulit, walaupun pekerjaan kami mengalami kemunduran, walaupun perekonomian mengalami kemerosotan, tetapi yakinkan kami, Engkau Allah yang El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Murah, Engkau Allah yang Maha Kaya, Engkau sanggup memeliharakan setiap kami. Berkati kepala keluarga, berkati ibu rumah tangga, berkati anak-anak di dalam seluruh kehidupan dan kebutuhan. Tuhan peliharakan dengan ajaib. Karena itu dengan hati yang bersyukur kami tetap rindu menyisihkan berkat Tuhan yang kami miliki. Apa yang ada pada kami akan sisihkan, kami akan siapkan sebagai persembahan kami buat rumah Tuhan. Mungkin kami akan menyiapkannya dengan amplop persembahan, mungkin kami akan menyiapkannya melalui transfer. Dialah hati kami, Tuhan lihat. Motivasi kami Tuhan lihat sebagai tetap ucapan syukur dan pengakuan iman kami akan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa pagi ini juga bagi sosok kami yang terkena musibah, mereka yang terjangkit wabah corona ataupun usaha-usaha pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, tidak menangani berbagai macam upaya-upaya pengobatan, upaya-upaya mengamankan masyarakat, memobilisasi masyarakat untuk berjaga-jaga, untuk tetap menjaga kesehatan diri, untuk tetap berjuang di tengah-tengah tantangan kesulitan wabah ini, maupun di tengah-tengah upaya-upaya tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, beri kekuatan dan penghiburan secara khusus bagi Bapak Presiden, beri hikmat bagi Bapak Wakil Presiden dan segenap jajaran menteri dan seluruh kepala daerah dan seluruh dokter rumah sakit yang berjuang menolong upaya-upaya penanganan wabah corona. Berkati mereka ya Tuhan, kasihani. Jika Tuhan berkenan, hentikanlah wabah ini oleh belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan juga menolong keluarga demi keluarga yang mungkin saat ini sedang berduka, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mendampingi, bahkan mungkin tidak bisa mendampingi anggota keluarga yang sedang sakit. Tuhan, lawanlah mereka. Berdoa bagi jemaat GKP Sidoarjo yang mungkin juga saat ini ada yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberi kekuatan, memulihkan sakit penyakit yang diderita. Engkau berkati yang lanjut usia, Tuhan jagai, jauhkan dari sakit penyakit, karuniakan daya tahan tubuh yang baik. Anak-anak Tuhan karuniakan daya tahan tubuh yang baik. Anak-anak yang harus bersekolah di rumah, menyelesaikan tugas-tugas sekolah di rumah, beri mereka tetap hati yang bersemangat dan hati yang belajar bersyukur, sehingga anak-anak kami pun belajar beriman di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, yang mungkin tidak biasanya ini. Berkati mereka, berkati orang tua kami, berkati guru-guru, berkati juga kaum muda remaja. Berkati mereka yang saat ini tertahan, tidak bisa bermain. Tuhan juga tetap berikan sukacita dan penghiburan. Berkati juga ya Tuhan gereja,
supaya tetap dapat eksis, tetap bersaksi, tetap mengasihi dan melayani, tetap menaburkan benih firman. Berkati hamba-hambamu, berkati PTHM, berkati semua upaya menangani kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan gereja. Berkati ya Tuhan, jika Tuhan berkenan kami kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Bapa, kasihanilah kami, karena kami semua menaruh pengharapan dan percaya Tuhan Yesus akan mengabulkan doa permohonan kami. Karena kami memohon dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian buat kita semua, khususnya di masa-masa kita social distancing, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga tetap yang ada grup-grup WA bisa memperhatikan di grup-grup WA ada pengumuman, ada WhatsApp, ada hal-hal yang perlu kita informasi, yang perlu kita cermati bersama. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita tetap memperhatikan bahwa kita tidak tahu sampai kapan kita beribadah di rumah, akan tetapi mari tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan diri, tetap menjaga sebisa mungkin, kecuali karena tugas pekerjaan, sebisa mungkin jauhi tempat keramaian, sebisa mungkin membatasi diri untuk pergi keluar ataupun ke tempat-tempat keramaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal penting untuk kita perhatikan minggu ini. Saya yakin nanti kita akan mendapatkannya lewat WA, tapi diperhatikan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri, liturgosnya Bapak Christian, dan juga kita tidak tahu apakah kita bisa tetap beribadah di gedung gereja. Tunggu kabar berikutnya. Jika tidak, yang bertugas sebagai singer Ibu Meliana, Ibu Rifan, ada 2 Ibu Lucy, Ibu Vera, pemusiknya Saudara Enrico, penerima tamu Bapak dan Ibu Edi Lemena, ibadah 2 Ibu Esther L dan Ibu Heni, operator LCD, ibadah 1 Bapak Ibu Natalia, ibadah 2 Bapak Agam, sound system Bapak Ferry, ibadah 2 Bapak Hengki. Dan dalam rangka kita menyongsong Jumat Agung, diingatkan bahwa kita akan mengadakan doa puasa. Tentunya doa puasa di rumah masing-masing yang akan dimulai jam 6 pagi. Jika Bapak Ibu Saudara kuat, Bapak Ibu Saudara bisa sampai jam 6 sore. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara bisa berbuka jam 4 atau jam 5 sore di kediaman masing-masing dengan pokok-pokok doa dan panduan yang akan dibagikan di WA Group, atau Bapak Ibu Saudara bisa cari-cari informasi kepada teman-teman jika belum tergabung dalam WA Group. Demikian hal penting untuk kita perhatikan minggu ini. Kiranya sekali lagi jemaat tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap positif, tetap berdoa, baca firman, karena hanya firman Tuhan itu kekuatan kita, dan tetap aktif bekerja, melakukan bagian kita mungkin di rumah kita masing-masing. Kita akhiri ibadah kita dengan naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan, kemudian kita akan menerima berkat. Amin.
dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.